sambalu masih nyakap bilang nyeri. Ya Allah siapa Pak Kutanang baturi sambalu kan terima kasih. Terus kembali lagi ke pertanyaan baturi sambalu kan. Ya, itu kan melalui alam gaib ya, melalui ya. Pak Ustaz, bagaimana itu kalau ada orang rajin ibadah tapi tampoi? Ya, jadi dia ibadahnya bagus, rajin puasa Senin Kamis misalnya, rajin tahajud, rajin sembahyang 5 waktu, tapi tampona luar negeri. Jadi menurut Al-Quran yang boleh sombong hanya Allah, makanya namanya sifatnya Allah itu Al-Mutakabbir, yang ya boleh sombong. Kemudian yang kedua, anak-anak Nabi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tena nantama dari suruga. Temin kana lailala rasana lagi suruga tanara. Tena sekali-kali lantama dari suruga punna niat tampo tati la ilalan riba. Mainan mana kam majalis seresinao. Biji bayam. Ya, biji jintan hitam. Ya, meskipun sekecil atom tidak boleh. Jadi nakana mo sahabat kakiriangan yun kana tampo ya Rasulullah, kata Nabi yang menolak kebenaran. Jadi satu dikana tampo punna menolak kebenaran. Yang kedua memandang dirinya lebih mulia daripada yang lain. Sebab mainai menganggap kalena lebih tinggi empuana, lebih biriki, lebih soleh, lebih tangkas daripada tumarai, itu adalah sifatnya iblis. Jadi asal mula jo sifat tampoa batur iblis. Karena waktu disuruh sujud iblis dari Nabi Adam, nakana iblis kering apa disuruh sujud. Nah Adam dipajari batur butaya nak batur PPK. PPK jo lebih biriki asal kajariana dibanding butaya. Jadi saya tidak mau sujud. Kata Allah, berarti tampo ko iblis. Sorga bukan tempatnya orang tampo. Jadi suruga milagi mantang domisili na KTP na karena tampo na niundang asulu. Apalagi pun nandri ninja pamangri todang di Indonesia tidak akan masuk ke sorga. Jadi berhentilah tampo, yaitu memandang enteng orang lain, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling pintar, kemudian tidak menerima kebenaran. Itu juga tampo. Baik, ada Zul di Katangka. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak musyrik itu orang kalau mempercayai daun bidara dan jenis daun yang lain untuk pengobatan ruqyah atau ruqyah. Dan memang daun bidara itu daun obat. Ya, daun malaki joji ngari daun bidara. Punak nanti jadi kapalaki ngiri jingai ya. Akan rajingan temangku. Rajikan ontan deh. Belum pi. Bukan lagi singkar-singkar bateri. Apa saya renda warkop kajo? Apa Joang? Fa. Saya mau usulkan sama ownernya ini. Karena tidak ada itu namanya Popipa. Kenapa tidak dibilang warkop Sambalu Gamas? Jadi sudah ada branding. Kembali lagi jadi bau tidak bidara itu bagus. Bahkan pun ini kita tuh mate salah satu katuang yang dipakai ini dicampur dengan daun bidara. Ya, daun bidara itu daun yang ya punya khasiat. Sekarang daun bidara, pohon bidara mahal kiranya. Dia ada diperjualbelikan gitu. Tidak ada. Ya, ada misalnya ada yang kemarin SMS kan dijual bibit daun bidara. Ya, pohon bidara 80 ribuan per pohon. Per tangkai, per satu pohon. Iya. Jadi terlampau Ustaz. Malah kecubek. Tidak pernah kucini, tapi biasanya cadi karena pun lompo mau tak kuliah na lurang bento.
pun tu lompo tapi anu nagalukan pakai nama kami. Jadi silakan tidak musyrik. Yang pentingnya Ki bilang ini daun bidara mengandung kekuatan. Tapi kalau dia mengandung unsur-unsur zat yang bisa menyembuhkan dari segi medis itu tidak apa-apa. Iya. Iya. Baik, Ustadz, biasa kan kalau kita sholat tergantung dari imamnya. Iya. Terus kadang-kadang juga karena imam biasa timbul perasaan jengkel kasalo duduing apa teman. Tidak bisa kalau kita benci imam sholat tidak diterima. Tetap jadi terima yang persoalan. Ngapa kena berisi kenapa imam? Ngapa bagi salah macam satu dapil. Jadi syarat menjadi imam itu adalah diterima oleh sebagian besar makmum. Jadi salah satu imam, salah satu orang yang ditolak ibadahnya, ibadah sholatnya adalah kalau imam yang dibenci. Iya. Ya tena tunganjon termasih karena pengotos saya yang itu ngaruh jari imam karena kulit moro-moro jamaah. Iya. Jadi imam yang baik itu imam yang simpatik, yang perbuatannya menarik, kata-katanya lembut, tidak menimbulkan kebencian dari orang. Iya. Itu salah satu persyaratan menjadi imam. Kemudian pun pasambayang itu wajib iki jamaah. Pun aja itu tua, dia mengira dulu pangumput ta. Tenan tulis kiri Facebook karena gue nak imamku ke pangumput atau ruang barambang. Tena justru menimbulkan kebencian. Jadi bacalah ikra ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ayat ini berkaitan dengan bacaan sholat. Jadi kalau kita sholat, bacalah yang mudah. Karena kalau bisa salah, bisa lupa. Sehingga mengganggu jamaah yang ada di belakang. Ya seperti itu. Karena tong imang ya dede. Ya mantong jo ayat-ayat tinggi ya. Mungkin dia kinjo tampu apa ilalang karena cini kan. Ayat-ayat tinggi nak ku baca. Jadi mana po yang imam pore bacaan pun na tampo mising, lalam mising terancam di neraka. Jadi intinya bacalah yang mudah. Kemudian pun niat makmum sangin tatilan jo benci kepada imam, bukan salahnya di imam itu, korslet jadi kita. Nanti seni malam kalau masih ada Ustaz Ujas, tanya ulang gitu, bilang kenapa saya suka benci sama orang. Ya karena penyebabnya itu bukan sama orang, tapi sama kita sendiri. Ya apakah kita akan tenang melihat orang atau balisiki itu ada sama kita. Ya kibajiki. Untuk lengkapnya kasih siapa tahu dalam perjalanan ini aku dari Takalar dan Sempro karena kartu kuning. Jadi saya tidak jawab terlalu lengkap. Iya. Oh ya selamat tadi peresmian Ujas Nur di Takalar. Iya. Baik. Iya. Mana tadi tahu? Iya 3 menit tersisa. Iya, yang terakhir. Betulkah itu Ustaz? Kadang-kadang ada apa ini? Ada orang tua, doa buruk dari orang tua, apakah itu mustajab? Ucapan orang tua adalah doa. Ini perlu ini diwaspadai ini. Jadi ucapan yang keluar dari mulut orang tua itu doa. Serius atau main-main, sengaja atau tidak, marah atau tidak marah itu doa. Sehingga katinilah buntu doa. Terutama lah bungam maka katutuin jo karena sulu karibawatan lah sabah lidah ibu itu lebih tajam daripada ujung belati, ujung pedang. Jadi hati-hati. Kapun nagapas sulu kinjo sumpah serapa karena marah maka itu lambat atau cepat bisa terbukti. Kecuali dia segera tobatkan, baru mohon kepada ya Allah pemopor aku nonten aku sadar ampuni ucapan-ucapanku, batalkan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya risikonya berat. Jadi kata nyola pun tua hati-hati. Punah laru kirianata na balisi dulu boleh dicubit.
boleh dimarahi tapi kata-kata yang tetap positif. Wih, kok dong anakku kutuna, jadi tuh kalumanya lalo kok. Ya. Ya karena syarat untuk kutu kalumanya. Ya pun nak kata apa yang kasih asih kutu tuh magpela lang papaluan. Iya. Ya, jadi pun ni anak kutu doakan kudu kalumanya lalo kok supaya 5 asisten rumah tangga anu. Iya. Ya, jadi jangkik mendoakan atau mengucapkan kata-kata yang negatif karena sengaja atau tidak ucapan orang tua adalah doa. Iya. Iya, ini karena bilang saya memiliki orang tua yang temperamen, seringkali saat marah terucap kata-kata doa keburukan untuk Ada anaknya. mentong itu ibu-ibu begitu kalau marah sama anaknya sering ngaring-ngaring kebun binatang. Iya. Kadang-kadang juga kodong matuan natin na ising apa-apa matuan na rembes-rembes Iya. tong. Wih, capilanan na sa kamali bagi datonan eh. Tidak karena dato na apa urusan kunak ke. Iya. Kuro-kuronan na kamali bagi bapanan eh. Nah, itu tidak boleh. Iya. Baik, terima kasih juga untuk Sul. Nah, bilang banyak daun bidara di depan rumahku, Ustaz. Iya. 3 tangka. Bawa mimpi rumahnya Ustaz tanam juga Ya. separuh. Iya, selamat mendengarkan Pak Abdul Karim Dengitung. Iya. Ada di Pancinongan. Iya. Iya. Dan juga untuk tim 83 yang saat ini lagi latihan untuk persiapan turnamen futsal tanggal 27, 28, 29 di gelanggang futsal Telkom, insya Allah yang diadakan oleh keluarga besar alumni SMP Negeri 5. Iya. Terakhir, biasa ini monitor ki beliau ini, mudah-mudahan monitor kini biasa kalau di mobilnya atau di Bapak Hasman Mansur. Oh iya. Ya. Hasman Mansur biasa monitor ini. Ya, beliau mau pergi umrah sama saya tanggal 29 Februari. Alhamdulillah. Ya, kalau monitor selamat monitor. Oh iya. Sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Sambalo Gamati Niaka. Iya, lalu ini Iya, anuan deh dari- buat tua. Insya Allah ketemu tahun depan Iya. tanggal 1 Januari. Kuisnya karena ya tanggal 25 itu bertepatan hari yang sama tanggal 1. Oh iya. Jadi tanggal 1 Januari 2020 kita mulai resolusi yang baru. Iya. Ya. Nah, bilang Ido di revolusi. Bukan revolusi kebahagiaan, Ustaz. Ya, ya tidak ada kepentingannya di malam tahun baru di rumah bagi Di rumah saja. bagi, iya. Cuma jangan larang orang kalau karena ayo kita gerakan tidak keluar bukan ada saya ceramahku. Jadi yang tidak ada kepentingannya di rumah bagi yang saja. mau kumpul Ya, masjid, tapi rumah. jangan bikin keributan. Itu saja, Ustaz. Di Iya, sehat-sehat Ki Ustaz. Iya. Salam buat keluarga. Iya. Terus juga untuk Patria Wisata, untuk ownernya Patria, Pak Haji Faisal. Iya. Dan seluruh staf dari Patria Wisata. Sukses selalu. Palakana Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Ki. Mari, Ki.